Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'an niyatin sholihah wa li qadai hajatina min hawaji dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa jami'i malaikatillah wa auliyaillah wa ulama'illah wa masyayikhina wa masyayikhina wa sahbi jazatina wa sahbi silsilatiha thumma khususan li ruhaniyati sahibi bidayatul hidayah Sayyidi Syahbi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi wa furu'i masyayikhi thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa qribaina asniqaina wa hibaina wa man ahsana ilaina wa sana bi khair wa jami'i man asana zalamna ilaihim wa ila ashabil huquqil wajibati alaina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minasaqalainil insi wal jin wa ila jami'i muassisi wa muammiri wa muallimi wa muta'allimi wa mutasaddiqi hadzal masjid wa hadzal ma'had al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halaman 86 baris nomor 3 bab ghibah. Ini bab yang paling banyak berkeliaran lalu lalang di sekitar kita, bab gosip, bab ngerasani. Yang ketiga dari hal yang perlu kita jaga dari mulut kita menurut Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah ghibah, gosip, ngerasani. Di awal Imam Ghazali menyatakan berdasar sebuah hadis, meskipun saya terus terang belum tahu hadisnya, riwayatnya siapa dan tingkatan hadisnya seperti apa, tapi saya yakin Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, tapi Imam Kiai Nawawi Banten ketika menjelaskan tentang makna Hujjatul Islam di awal ketika Imam Ghazali yang digelari Hujjatul Islam itu, Kiai Nawawi Banten memberikan keterangan bahwa orang yang bergelar Al-Hujjah itu orang yang mengetahui kebanyakan hadis. Kalau hanya mengetahui 100.000 hadis maka gelarnya Al-Hafidh. Di Indonesia Al-Hafidh gelar untuk orang yang hafal Quran. Kalau sebenarnya Al-Hafidh itu gelar ahli hadis yang mengetahui 100.000 hadis, hafal. Bukan hanya mengetahui, hafal 100.000 hadis. Itu bukan sekedar hafal kalimatnya saja, tapi hafal rangkaian urutannya, status hadisnya, dan liku-liku hadis itu detail hafal. Itu 100.000 hadis. Kalau 300.000 hadis, gelarnya Al-Hakim. Tapi kalau mengetahui kebanyakan hadis, hanya sedikit yang tidak diketahui, itu gelarnya Al-Hujjah. Al-Hujjah. Itu di teori ilmu hadis. Kalau orang yang ahli ilmu Quran atau ahli bacaan Quran, ahli bacaan teori ilmu bacaan Al-Quran, itu gelarnya Al-Qori. Aslinya di Indonesia, Qori gelar untuk orang yang pandai membaca Al-Quran dengan irama yang indah. Qori'ah. Padahal sebenarnya itu hanya orang yang bisa membaca dengan lagu indah saja, tidak ada gelar yang khusus di zaman dulu. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini bukanlah sesuatu yang berlebihan dan bukanlah sesuatu yang hanya angan-angan Imam Ghazali belaka. Pertama itu. Kedua, memang secara makna hadis ini tepat disampaikan di awal bab ini. Imam Ghazali memberikan informasi bahwa ghibah asyaddu min salasina zinatan fil Islam. Ghibah itu bisa, saya dalam memaknai lebih suka memberi tambahan kata bisa menjadi lebih berat. Kalimatnya lebih berat, bukan lebih besar. Lebih berat
dari 30 kali perzinaan yang dilakukan dalam kondisi Islam. Ini di awal memberikan garis bawah seperti itu. Ghibah, gosip bisa lebih berat daripada 30 kali perzinaan yang dilakukan dalam Islam. Tapi maaf, saya garis bawahi tadi, di sini yang disampaikan kalimatnya bisa lebih berat, bukan lebih besar dosanya. Kalau dikalkulasi besar kecilnya ya tetap besar dosa zina. Kenapa bisa lebih berat? Karena orang yang berzina manakala dia bertaubat dan betul-betul berhenti dari perzinaannya, minta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka diampuni dosanya oleh Allah. Lain halnya ketika orang ghibah, gosip. Ketika ghibah atau gosip ini belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, yang kita rasani, yang kita gosipkan, maka dosa kita belum dimaafkan oleh Allah dan Allah tidak akan pernah mau memaafkan. Sebelum orang itu meridhokan, memaafkan atau kita meminta maaf kepada beliaunya. Ini yang dikatakan bisa lebih berat. Tidak mutlak ya. Jangan salah paham. Nanti kalau diambil sepotong terus di-share sepotong, wah, berarti menurut Pak Wahab ghibah itu lebih berat dari zina. Anak itu zina. Ya jangan salah paham. Ini yang harus dijelaskan. Oke, selanjutnya wa ma'nal ghibati. Namun ketemu baris nomor 3 paling akhir, wa ma'nal ghibati utawi maknane ghibah. Wa ma'nal ghibati utawi maknane ghibah. Antal kura iku yen to nyebut sira. Nyebut insanan ing wong suwiji. Bima kelawan barang utawa ing barang yakrohuhu kang sengit, kang ora seneng sapa insan ing barang mau. Halaman 826. Nah pas baris nomor kalih ke ngandhap sakniki. Yakrohuhu tengah-tengah yakrohu kang sengit, kang ora seneng sapa insan ing barang lau sami ahu lamun krungu sapa wong ing ghibah. Makna ghibah ketika kita menyebutkan tentang seseorang kita sebutkan ke orang lain yang bila mana dia mendengar apa yang kita katakan dia sakit hati, tidak suka, maka itu namanya ghibah. Meskipun real nyata seperti itu. Kalau memang begitu fa'anta mongko utawi sira mutabun iku aran wong kang ghibah, wong kang ngrasani. Zalimun tur kang zalim tur kang aniaya. Wa ing kuntalan senajan ana sira shadiqun iku wong kang temen. Pada saat kita menyebutkan seseorang yang manakala dia mendengar apa yang kita sebutkan dia tidak suka, maka saat itu juga kita sudah masuk dalam kategori orang yang ghibah, ngerasani. Meskipun kita benar, meskipun itu real nyata adanya. Ada satu riwayat ketika Sayyidah Aisyah menyebutkan seseorang, nikah kanjeng Nabi, lihat orang itu sangat tinggi, latawil, itu sangat tinggi. Jawab Rasulullah, awakmu wis ngerasani. Saat ini engkau sudah ghibah. Padahal tinggi, sangat tinggi. Kenapa? Dalam kondisi fisik yang sedikit melebihi umumnya di atas rata-rata, baik terlalu tinggi atau terlalu pendek atau terlalu gemuk, ketika disebut juga ada kecenderungan hati tidak suka. Berarti gini, orang ghibah itu bukan berarti mengatakan seseorang itu jelek. Seseorang itu mengatakan kebaikannya, kelebihannya, tetapi di saat mendengar yang dikatakan itu mendengar, Bu, jadi itu sama dengan ini, sama punya ini, sama sekarang gini. Tapi merasa kecewa, itu juga sudah termasuk ghibah. Sudah termasuk ghibah. Jadi segala sesuatu yang kira-kira secara umum tidak disukai pertama. Tidak disukai dengan si yang dibicarakan. Ya, itu termasuk kategori ghibah. Termasuk nuwun sewu, gemuk
Orang yang gemuknya sedikit lebih di atas rata-rata ketika disebut lemu jane nggih mboten seneng to nggih rata-rata. Jujur mawon. Kula seneng kula. Padahal ya lemu tenan. Tapi ketika ada ketidaksukaan tentang kegemukannya diungkap di muka umum, dia juga tidak suka. Itu sudah termasuk ghibah. Jadi berat ini. Maaf tanya lagi. Yeah. Seandainya gini, ghibah kan kita ibaratnya Bu Aminnya enggak ada. Bu Amin lah kok buruk, Kau tapi enggak ada. yeah. Nah, tapi kalau saat seperti ini banyak orang, Bu Amin penjenengan itu pulang dari Bali kok kurus. Nah, itu namanya ghibah. bukan ghibah. Oh. Kalau itu namanya gojlok. Oh, iya. Itu nanti ada namanya guyonan gojlokan. Meskipun sifatnya guyon itu gojlokan. Apa bahasa Arabnya gojlok iki? Gedodok ben kaya Islami ngoten lho. Aku belum tahu deh, wis tahu ning Arab. Artinya memang seperti kalau memang langsung berhadapan itu bukan ghibah. Iya. Ghibah itu tidak secara langsung tentang orang ini. Ini yang perlu kita pahami. Ini ghibah. Kalau yang kita bicarakan tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka itu masuk dalam bab fitnah dalam bahasa Indonesia. Misalnya dia tidak melakukan pencurian, kita mengatakan Paijo mencuri, maka saat itu kita ghibah plus fitnah. Fitnah di sini dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, fitnah bahasa Indonesia ini disebut iftira atau buhtan. Firaun, iftiraun atau buhtanun dalam bahasa Arab. Kalau fitnah bahasa Arab dalam bahasa Indonesia itu maknanya ujian, cobaan yang berat atau masalah yang besar. Itu fitnah dalam bahasa Arab. Termasuk dalil al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl, itu bukan dalil fitnah. Yang fitnah itu Bukan dalil fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan. Pergi sering menawi wonten tiyang muni dianggap melakukan sebuah fitnah seseorang, kemudian kita langsung mendalili, jangan melakukan itu. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dari pembunuhan. Itu dalil yang benar tapi tidak tepat. tidak tepat terus Pak. Benar tapi mboten pener cara Jawa. Benar tapi tidak tepat penempatannya. Benar tapi gak bener. Benar tapi tidak benar. Mergi dalil itu al-fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah dalil yang berkaitan dengan upaya orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy untuk mengkafirkan lagi orang Islam. Sehingga dalam kerangka mengkafirkan orang Islam pada saat itu, mereka orang-orang kafir itu melakukan kekejaman-kekejaman yang luar biasa, penyiksaan sampai ke pembunuhan. Nah, al-fitnatu asyaddu minal qatl itu upaya pengkafiran, pembunuhan, penyiksaan, itu yang disebut fitnah. Fitnah seperti ini lebih kejam dari pembunuhan. Tapi anehnya medsos justru ustadz yang pakai itu. Nah, kadung salah kaprah. Di medsos terutama ya kadung sudah terlanjur jadi kebiasaan menggunakan dalil itu untuk dalil fitnah, itu tidak pas sebenarnya. Dipas-paskan. Jadi ini fitnah. Yang ketiga, kalau yang kita gosipkan itu berkaitan dengan perzinaan, tadi kan mengatakan tentang orang lain yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, itu namanya fitnah. Kalau yang kita ungkapkan, kita ceritakan itu bersinggungan dengan perzinaan yang dia tidak melakukan. Jadi kita menuduh Paijo zina, tapi Paijo tidak melakukan, maka dosanya 3 kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat. Ghibah, fitnah, plus qadzaf dalam bahasa fikih, atau menuduh zina. Ini sudah sering saya ungkap, tapi sengaja ini saya ungkap lagi. Semoga menjadi peringatan bagi kita.
Karena ini ketika sudah berjalan di sekitar kita, informasi berita tentang perzinaan, isu tersebut, maka itu merupakan isu yang paling asik untuk digoreng. Gitu niku. Jujur saja kalau ada cerita tentang perzinaan, baik itu artis atau bukan, di tetangga kita kenal atau tidak, ketika berita itu sudah berkembang di sekitar kita, maka pergerakan berita itu lebih cepat dari angin. Benar betul nih? Jujur ya seperti itu ketika ada informasi. Kalau ini artis selingkuh, padahal istilah selingkuh yang berkembang identik dengan perzinaan. Kalau selingkuh hanya pacaran biasa kan tidak identik dengan perzinaan. Tapi ketika sudah berkembang berita tentang perselingkuhan, maka itu sudah identik dengan perzinaan. Kalau kita menyebarkan berita itu, maka kita sudah melakukan 3 dosa sekaligus. Walaupun yang disebarkan itu artis. Walaupun artis. Ibaratnya seperti ini Pak, Syahrini sekarang itu dia lagi dengan ini, nah, dia kembali dengan pacar lamanya, sudah melakukan ini sampai di video, itu sudah dosa juga. Iya. Padahal itu artis. Artis kita kenal atau tidak kenal. Saya tidak punya mau delok TV. Sekarang kan sudah ada TV dari HP. Berita-berita dari HP. Bukan. Video-video ya. Biasanya tidak dari HP dan juga tidak dari TV. Karena saya ngomong ya, saya cerita. Getok tular. Ya, nah, itu loh maksud saya. Maka meskipun seperti itu sudah termasuk 3 hal ini. Kita sudah menuduh zina. Kita kalau dia tidak melakukan apa yang kita ceritakan itu kita fitnah plus ghibah. Maka ini penting, sangat penting bagi ibu-ibu zaman now untuk mewaspadai. Iya. Berita-berita itu kalau sudah berkembang, maka ke penceritaannya, bukan pencitraannya, penceritaannya itu lebih mengasihkan. Dan perkembangannya berita itu lebih cepat dari angin. Maka ini penting sekali kita waspadai. Nah, kemudian konsep kita bagaimana kalau ada berita seperti ini?